Dari ide awal itu kita sulap persawahan jadi perkebunan alpukat yang mungkin next kedepannya akan kita kembangkan lagi untuk hal-hal yang lebih produktif lainnya. Assalamualaikum sahabat, untuk para petani di Indonesia apa kabar? Semoga hasil usahanya sukses dan hasil pertaniannya melimpah penuh berkah ya. Untuk para milenial, jangan ragu untuk bertani karena bertani sebenarnya menjanjikan ya. Tidak perlu ke kota, sumbangkan tenaga dan pikiranmu untuk tempat kelahiranmu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah bisa? Karena mindset kita selama ini sudah menganggap bertani itu kotor, tradisional, dan kurang menjanjikan untuk kehidupan yang makmur dan sejahtera. No, semua itu kurang tepat ya. Mindset kita yang selama ini yang harus dirubah. Memang mengutip dari berita Antara News, seorang praktisi dan pengamat pertanian, Bapak Wayan Supatno, mengatakan dua persoalan yang membuat petani Indonesia sulit maju dan berkembang, yakni para petani belum memiliki jiwa wirausaha yang kuat dan profesi petani belum menjanjikan untuk hidup yang sejahtera. Petani di Indonesia umumnya tidak memiliki kemampuan berinovasi yang baik. Maaf ya, bahkan Indonesia dinilai indeks inovasi globalnya pun masih sangat rendah, yaitu di peringkat 85 dari 131 negara. Padahal jumlah sarjana pertanian di Indonesia terbanyak di dunia. Amazing kan? Tercatat nilai tukar petani yang dilaporkan BPS sejak reformasi turun terus atau tinggal mendekati non-profit, hanya 102. Angka ini mencatatkan angka yang terendah dibandingkan profesi lain. Maka efeknya kemudian profesi petani menjadi anak tiri di negeri sendiri. Miris ya kalau dengar seperti itu. Padahal sejak zaman dahulu para orang tua kita mengatakan kalau negara kita itu subur. Bahkan diabadikan dalam sebuah lagu dari penyanyi legendaris kita Koes Plus bahwa orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi faktanya ternyata tanah subur belum jaminan menjadi makmur. Itu karena kita kurang mau belajar dan berinovasi. Tidak usah bicara terlalu berat-berat ya tentang kebijakan pemerintah atau karena masalah politik dan lain-lain. Biarkan itu dibahas bapak-bapak pejabat pemangku kebijakan ya. Kita mau membahas yang ringan-ringan saja sahabat, tapi bisa diterapkan untuk kita para masyarakat petani yang ingin sukses dong tentunya. Dari pengalaman kami sendiri yang selama ini menjadi petani padi ya sahabat, banyak berbagai kendala yang kami alami, mulai dari proses awal tanam hingga hasil panen yang terkadang kalau dihitung-hitung dengan kos produksi hasilnya zero ya sahabat ya. Belum lagi faktor cuaca yang sekarang tidak bisa dijadikan prediksi. Dari pengalaman-pengalaman pahit ini akhirnya kita berinovasi untuk membuat lahan persawahan kami menjadi lahan yang lebih produktif lagi. Dari ide awal itu kita sulap persawahan jadi perkebunan alpukat yang mungkin next kedepannya akan kita kembangkan lagi untuk hal-hal yang lebih produktif lainnya. Dengan lahan berukuran kurang lebih 3.500 meter persegi akan kita buat menjadi perkebunan alpukat ya sahabat. Untuk langkah awalnya kami akan melakukan jarak tanam tiap pohon dengan menggunakan tali rafia dan kita beri tanda dengan bambu untuk dibuat lubang tanam. Di sini untuk tanaman alpukat kami buat ukuran jarak tanamnya 6 meter kali 6 meter. Dan tanah yang telah kita beri tanda bambu kami buat lubang untuk bakal tempat menanam pohon alpukat tersebut. Kami membuat lubang tanam berukuran 40 cm kali 40 cm dengan kedalaman 40 cm juga. Untuk langkah selanjutnya, sebelum proses penanaman tanah yang telah dilubangi tersebut diberi kapur pertanian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian, efisiensi pemupukan, kesuburan tanah, serta menghindari pencemaran lingkungan.
Selain bisa menetralkan pH tanah, kapur pertanian mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara esensial sehingga mudah diserap tanaman. Sedangkan pupuk kandangnya kami menggunakan pupuk kandang kotoran kambing ya. Setelah tahap ini sebaiknya tanah didiamkan selama kurang lebih 15-20 hari. Sebelum penanaman kami memberikan peradang, tujuannya untuk menghindari hama seperti rayap, ulat, semut dan lain-lainnya ya. Dan kami taburi sedikit NPK untuk merangsang pertumbuhan. Dalam pemilihan bibit tanaman alpukat, ada beberapa tips untuk memilihnya ya sahabat. Yang pertama adalah dilihat pada bagian daunnya. Warna daun bibit harus hijau cerah atau pucuknya yang hijau atau merah muda. Bandingkan juga ukuran daunnya, bisa tampak besar atau justru mengecil. Lihat adakah bekas serangan hama atau penyakit. Dan curigailah jika ada daun yang menggulung atau keriting. Lalu pada bagian batang harus tegak mengarah ke atas, tidak boleh bengkok atau merunduk ke bawah. Apabila ketinggian bibit sudah 1 meter ke atas, pilihlah bibit yang sudah ada percabangannya. Perhatikanlah adakah jamur yang menempel di batang yang berbentuk bulatan-bulatan putih. Apakah ada sayatan atau bekas penggerek batang? Jika ada maka jangan dipilih atau dibeli ya. Pengiriman dari tambang lokasi Etan Kidul Bunyipe Kuat. Bibit tanaman buah yang baik biasanya memiliki batang utama yang lurus dan tumbuh tegak, tidak melengkung, kulit batang yang cerah beralur, potongan cabang atau dahan tidak dipaksakan, bentuknya proporsional atas dan bawahnya. Pada pucuk tanaman dan ujung ranting tampak kuncup daun yang menandakan adanya pertumbuhan. Selain daun dan batang bibit, perhatikanlah media tanam yang dipakai. Campuran media tanam berasal dari apa saja? Adakah akar-akar serabutnya? Bibit tanaman yang subur penuh dengan akar serabut. Ini aligator. Ini yang jenis varian kelut ya. Dan yang ini adalah Mickey. Ini kendil ya sahabat. Di sini kami menanam beberapa jenis varian alpukat ya sahabat. Ada sekitar 6 jenis tanaman, yaitu aligator, luwang, kendil, mentega, kelut, dan Mickey. Dan dengan ukuran lahan 3.500 meter persegi, kita tanam sekitar 54 pohon alpukat.
Cara menanamnya kami buat lebih tinggi, tanahnya dibuat gundukan agar untuk mempermudah pertumbuhan akar dan menghindari air bacek. Dan agar pohon tegak berdiri, kami beri penyangga bambu, tujuannya agar pohon tetap bisa tegak ya walaupun tertiup angin. Oke sahabat, demikian tutorial dari kami lahan persawahan yang disulap jadi kebun alpukat. Semoga bisa menjadi rekomendasi sahabat para petani Indonesia ya, untuk dapat berinovasi dengan lahannya. Dan tunggu video-video selanjutnya dari kami karena akan kami update pengembangan perkebunan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.